kalau mau dibantah ya harus dengan satu fakta kan gitu, satu fakta yang serupa gitu. Kalau nanti sudah muncul logic of force tadi dengan perlawanan yang sifatnya fisik mengancam dan segala macam, ya itu indikasi bahwa memang ini semakin kuat lah indikasinya memang itu ada sesuatu gitu loh, ada something wrong gitu loh ya, di balik ijazah tersebut. Apa ini yang membuat Jokowi kayak kelihatannya mulai panik tuh akhir-akhir ini dan mulai ditinggalkan pula? Ya itu kita nggak tahu ya, ditinggalkan atau memang skenario gitu Bang. Oke, ada versi lain juga mengatakan begitu ya? Iya, jadi ya itu karena sebelumnya kan ada pertemuan di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Makin keras. Makin keras. Dunia makin keras. Karena itu kita harus keras juga menghadapinya. Ya, the one and the only Ridho Rahmadi. Ya, siap. Gitu. Partai Umat ya. Tapi ini Partai Umat. M-nya double ya. M-nya 2. Jadi kalau saya panggil Adinda wajar ya. Karena masih berapa sekarang usia? 40-an, nggak nyampe ya? Saya 40. 40 pas. Luar biasa, 40 years ya. Saya nulis life begins at 50 tapi bukan 40. 40 tahun ini? Nah ini jalan, April besok 41. Oh, April besok 41 ya. Kalau main itu kartu 41 gitu. Adinda sehat ya? Alhamdulillah sehat. Agak ngos-ngosan sedikit tapi sehat. Oke, jadi waktu dia naik climbing up ke lantai 3 ini agak ngos-ngosan dia. Itu pemanasan nih. Jadi tiba-tiba saya berbangga ya kan, sebagai orang yang 15 tahun lebih tua ternyata saya lebih kuat. Udah biasa. Udah biasa. Iya biasa, ala bisa karena biasa ya. Jadi kita ingin bicara beberapa hal ya Adinda ya. Saya panggil Adinda ini kalau orang Sumatera biasa tuh panggil Adinda ya. Kebetulan kita sama-sama dari South Sumatera, sama-sama dari bahkan apa ya? Saya dari Tanjung Atap kan? Saya Tanjung Batu. Oh Tanjung Batu. Sebelah Tanjung Atap. Tap Tanjung Atap ya kan? Sebelahnya Tanjung Batu. Bapak pegang kitab, anak pegang kartu. Itu dari tetangga saya itu ya. Oke, Adinda ya. Kita bicara dulu tentang ijazah palsu lah ya, karena ini sudah sampai pada saat yang berbahagia menuju kebenaran sepertinya ya. Gini, kita main logika saja. Ini kan sudah didapatkan ijazah legalisir itu di KPU Solo. Walaupun 2005 enggak, tapi 2010. Dapat di KPU DKI 2012. Dapat di KPU Nasional 2014 dan 2019. Semuanya sama. Yaitu ijazah yang kita kenal selama ini. Pakai kacamata dan lain sebagainya. Yang oleh Roy Suryo, Rismond Sianipar dan Dr. Tifa ini dalam buku ini nih, Jokowi's White Paper, itu dia katakan sebagai 99,99% atau 9% palsu. Apa tanggapan Adinda soal ini? Ya, ini menunggu waktu ya Bang. Menunggu waktu. Tadi seperti kata Bang Refli ya sudah semakin kelihatan saja gitu. Jadi kalau dari perjalanan terutama 3 serangkai ini kita mengikuti
prosesnya juga, terutama dari kemarin kopian yang sudah didapatkan itu, itu kan sudah semakin jelas lah ya, bahwa itu indikasinya kuat, bahwa itu tidak asli gitu ya, palsu. Nah sekarang yang selanjutnya kan gitu, ini apa gitu. Ya, kita harapkan ya ini kemudian klaim-klaim ya bahwa ini asli dan segala macam itu sebelumnya itu, ya ini kemudian runtuh. Ya. Dan kebohongan-kebohongan yang lain ya mulai terbuka kan gitu. Ya kalau saya ini sesuatu yang sebentar lagi lah kira-kira ya. Dia akan terkuak jelas, apalagi hari ini Roy Suryo ke Sydney ya. Kita lihat live-nya itu, ketemu alumni di sana yang ya walaupun itu ada lain ya. Ya tapi ini ya semakin sesuatu yang kita tunggu lah, semakin menjadi nyata lah kira-kira. Ya. Oke. Ya. Tapi di sisi lain ya, dalam tanda kutip ya, tiba-tiba pendukung Jokowi ini selalu mengglorifikasi agar RRT ya, Roy, Rismond dan Dr. Tifa segera ditersangkakan. Kalau kita bilang atas dasar apa ya? Makanya. Kalau seandainya itu memang akan terbukti itu bahwa itu palsu. Ya jadi ini Bang, ini force of logic versus logic of force. Ya kalau 3 serangkai kita ini itu adalah force of logic. Segala fakta logika yang disampaikan itu runtut ya, sebagian besar scientific. Jadi itu force of logic, kekuatan dari hal yang logik yang sulit untuk dibantah. Itu dilakukan oleh Roy Suryo, kemudian Pak Rismond dan juga Dr. Tifa gitu. Nah, biasanya memang force of logic ini ketika sudah menghadapi lawannya itu yang sudah kehabisan argumentasi, dia akan jadi logic of force. Dia akan pakai kekuatan fisik, sesuatu yang tidak bermutu. Kayaknya buku Jokowi white papernya lebih baik di sana dah. Karena lebih banyak dia yang disorot. Kita balik. Oke. Ya. Jadi lanjutan tadi logic of force. Jadi sudah kehabisan kata-kata, kehabisan argumentasi yang mungkin ilmiah, yang kuat. Nah, akhirnya muncul yang tidak bermutu tanda kutip tadi yang ataupun serangan-serangan sifatnya mulai fisik ya, mungkin melaporkan dan segala macam. Jadi itu yang ya begitu lumrah dalam sejarah seperti itu. Ini partai-partai non parlemen belum ada penyikapan apa-apa ya soal ijazah ini ya, belum ya? Sejauh ini belum secara bersama-sama ya. Jadi Sekber kemarin. Sekber itu sekretariat bersama partai non parlemen. Partai non parlemen ya. Termasuk PSI enggak dong? Ini ya beberapa yang hadir kemarin belum kelihatan PSI. Ya, jadi ada inisiasi kemarin dimotori oleh Pak Oso juga. Hanura. Ini sudah pertemuan ketiga kemarin. Sudah pertemuan ketiga. Kita ingin membangun satu konsolidasi lah, karena ini kalau dikumpulkan suaranya lumayan itu kan, sampai 17 juta. Mau tembus accord. Salah satu aspirasinya seperti itu, supaya tidak sia-sia suara rakyat gitu lah. Ya kan? Kan sudah besar gitu. Ya, kalau 17 juta itu kan berarti mungkin urutan 4, urutan 5 dalam kalau 2024 kan gitu. Nah, itu salah satu aspirasinya lah. Tapi soal ijazah belum dibicarakan di sana. Enggak ya, tidak menjadi concern. Iya, jadi lebih ke redesign sistem pemilu dalam fungsi partai politik tadi. Gitu. Ini kita bicara mengenai ijazah. Kita yang bicara yang sedang hot dan udah lama ya, tapi tidak kunjung mendapatkan penyelesaian yang menurut saya penyelesaian kan harusnya garis lurus ya, tapi tiba-tiba tidak garis lurus. Nah, yang kedua, tidak juga ya dibicarakan soal ijazah Gibran ini. Belum, kita masih tadi fokus karena baru pertemuan ketiga. Tapi Adinda coba. Jadi gini, soal Gibran ini seperti bapaknya juga, ada orang mempermasalahkan UTS dan lain sebagainya. Mungkin mau mengomentari perkembangan terbaru ini, termasuk Roy Suryo ke Australia itu. Silakan. Ya, saya masih melihat sama tadi ya. Jadi yang dilakukan Pak Roy ini masih
dalam bentuk force of logic tadi, Oke. runtut langsung mengklarifikasi Ya. ke tempatnya langsung. Ya. Ini ya kalau mau dibantah ya harus dengan satu fakta kan gitu, satu fakta yang serupa gitu. Kalau nanti sudah muncul logic of force tadi dengan perlawanan yang sifatnya fisik mengancam dan segala macam, ya itu indikasi bahwa memang ini semakin kuat lah indikasinya memang itu ada sesuatu gitu loh, ada something wrong gitu loh ya di balik ijazah tersebut. Ya, kan kita tahu bahwa kalau memang terbukti Gibran tidak memiliki ijazah yang disetarakan dengan SMA itu kan, sebenarnya kan dia tidak lagi menyasar sebagai calon atau sebagai wakil presiden kan. Akibatnya dia bisa dimakzulkan itu. Apa ini yang membuat Jokowi kelihatannya mulai panik tuh akhir-akhir ini dan mulai ditinggalkan pula? ya itu kita nggak tahu ya ditinggalkan atau memang skenario gitu Bang ya. Oke, ada versi lain juga mengatakan begitu ya? Iya, jadi ya itu karena sebelumnya kan ada pertemuan di Solo. Kalau saya baca tweet misalnya dari RRT Dr. Viva kan, tweetnya itu dia bilang begini, Jokowi itu sudah dikubur jasa hidupnya oleh orang yang selama ini apa ya istilahnya kalau kita memberhalakan dia maksudnya Budi Ari ya dengan projonya dan kemudian mungkin akan disusul oleh Luhut, Bahlil, Listio Sigit dan lain sebagainya. Nah itu kan kayak seperti fenomena kekuasaan, tapi kok ada orang lain, wah ini jangan-jangan dia titipkan dan lain sebagainya. Iya, saya 2 hari ini ketemu ada Prof. Kusnul, Pak Dr. Mulyadi dan jadi lebih banyak saya melihat sesuatu itu ya setelah ketemu beliau-beliau itu ya. Jadi kayak rasanya tidak cukup kita melihat segala sesuatu fenomena politik saat ini itu apa yang kita lihat secara langsung begitu. Ya, jadi mungkin perlu kita terawang lah lebih jauh gitu. Termasuk yang Projo ini saya lihat sebelumnya kan juga ada pertemuan di Solo. Jadi nampaknya itu juga sebuah mungkin rencana begitu ya. Untuk supaya kirim ke sana begitu. Kita untuk persembahkan gitu kan. Untuk menyebarkan virus di sana. Ya, menyebarkan ya mungkin dari dalam nanti kemudian ada melakukan sesuatu gitu. Walaupun hukum besi kekuasaan itu enggak begitu ya. Biasanya kan hukum besi kekuasaan itu di mana kekuasaan baru itu ada, disitulah orang kemudian mendekat. Iya, betul. Oke, Adinda cukup ya kita bicara palsu-palsu ini ya. Mudah-mudahan RRT kemudian terus mengawal ini dan kemudian bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan elegan, walaupun bagi mereka dengan Jokowi White Paper ini selesai sudah sebenarnya dengan KPU dan sudah mengeluarkan ijazah itu selesai juga sesungguhnya. Cuma kan masalahnya adalah pihak yang berwajib kepolisian katanya kurang bukti. Di mana lagi buktinya, cari buktinya. Kurang bukti gimana? Ya sudah logic of force tadi. Makanya. Dan tidak bisa dinalar. Salaman tuh nggak ada. Tiba-tiba ada lawyer bilang, wah ini walaupun 700 ini bernilai cuma 1, ini cuma surat. Iya kita tahu juga, tapi kan di dalamnya kan ada saksi, ada ahli, ada petunjuk kan macam-macam kan. Oke, kita bicara tentang sistem pemilu ya, yang menjadi concern partai-partai termasuk Partai Umat.